Sebelum kita memulai pembinaan moral karakter kita pada pagi hari ini, baiknya kita bersedia hati. Kita harus datang ke rumah Tuhan. Kalau di dalam rumah Tuhan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita angkat pujian ini, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu buat segala berkat dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai pembinaan moral dan karakter kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Pulihkanlah negeri kami Tuhan dari COVID-19, sehingga kami bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Di atas segalanya itu kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunkanlah kami ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami puji kebesaran-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan memberikan hari yang baik bagi kita. Mari kita mengangkat pujian suka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Shalom, senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik sekalian. Sebelum mendengarkan pembinaan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami menyerahkan waktu pembinaan ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Roh-Mu menolong kami untuk bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Apakah adik-adik masih ingat sebelumnya Boksu sudah pernah men-sharingkan tentang salah satu organ tubuh yang Tuhan ciptakan bagi kita? Masih ingat? Yaitu otak. Ya, betul, otak. Nah,
Nah, jadi otak itulah yang mengontrol seluruh kegiatan ataupun aktivitas gerak-gerik daripada tubuh kita. Tanpa otak, tubuh kita tidak bisa beraktivitas. Nah, hari ini Boksu ingin kembali mengajak kita untuk melihat satu organ tubuh yang lain, yaitu mata. Nah, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Dengan mata kita bisa melihat dan belajar banyak hal. Coba kita perhatikan di sekitar mata kita ada apa. Nah, di atas mata ada yang namanya alis mata, kemudian di mata juga ada yang namanya bulu mata. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira apa fungsi ataupun tujuan daripada alis mata itu? Apakah hanya sekedar mempercantik wajah kita atau bagaimana? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya Tuhan menciptakan alis mata untuk kita. Itu tujuannya adalah untuk melindungi biji mata kita. Demikian juga bulu mata. Nah, punya fungsi yang sama. Jadi ada double ya, ada double yang Tuhan ciptakan sebagai sarana untuk melindungi mata kita. Di atas mata ada alis mata, kemudian ada bulu mata, dan di dalam mata ada satu lagi yang membantu kita untuk membersihkan mata, yaitu air mata. Nah, jadi sebenarnya ada 3 sarana yang Tuhan ciptakan untuk melindungi mata kita. Jikalau ada keringat yang turun dari atas kepala atau dari dahi turun ke bawah, dia akan ditahan oleh alis mata. Kalau alis mata tidak sanggup menahannya karena keringat terlalu banyak, maka dia akan kena ke bulu mata. Nah, sebelum masuk ke bulu mata, dia sudah dihalangi oleh bulu mata, dan mudah-mudahan tidak ada yang masuk. Nah, jadi alis mata, bulu mata itu tujuannya untuk menghalangi ya keringat ataupun debu kotoran yang hendak masuk ke dalam mata. Kemudian air mata itu bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran debu yang sudah masuk ke dalam mata. Sehingga kalau kita sering melihat di mata kita itu ada yang namanya tai mata, kotoran mata. Nah, itulah sebenarnya kotoran-kotoran yang dibersihkan oleh air mata di dalam mata kita. Nah, jadi kita bersyukur kalau Tuhan begitu ya, bukan saja menciptakan mata yang begitu penting bagi kita untuk bisa melihat, mengenal dunia dan lingkungan di sekitar kita. Tuhan juga berusaha melindungi mata kita supaya tetap aman. Saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, Tuhan melindungi mata kita dengan sarana-sarana yang Dia letakkan di muka kita dan di dalam mata kita. Yang di muka kita itulah tadi yang saya katakan, bulu mata, alis mata, dan yang di dalam mata itu adalah air mata. Nah, ini adalah satu karya Tuhan yang sangat luar biasa, bukan? Nah, Yesus pernah mengatakan bahwa ya di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, saudara-saudara, fungsi mata adalah untuk melihat. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran dan tingkah laku kita. Nah, karena fungsi mata adalah untuk melihat, maka jikalau tanpa mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Tanpa mata kita tidak bisa mengenal dunia dan lingkungan di sekitar kita. Orang yang tidak bisa melihat itu disebut orang buta. Kenapa seseorang itu bisa buta? Mungkin dia buta karena bawaan lahir terjadi cacat, ketidaknormalan. Ada juga yang buta ya sesudah lahir. Misalnya terjadi kecelakaan lalu matanya menjadi buta. Ada juga yang buta karena dibutakan oleh orang lain. Ada juga orang buta itu karena perbuatannya sendiri. Misalnya terlalu lama ya bermain games, berhadapan dengan handphone berjam-jam ya, kemudian itu merusak matanya dan akhirnya menjadi buta. Nah, kalau mata kita tidak bisa melihat ataupun buta, maka dunia kita itu akan menjadi gelap. Pernahkah
mengalami ketika kita sedang berada di kamar, tiba-tiba mati lampu. Nah, mati lampu membuat kita tidak bisa melihat apa-apa lagi, sekalipun mata kita bisa melihat. Nah, begitu mati lampu, semuanya menjadi gelap. Nah, jadi kita bisa membayangkan tentang kegelapan itu. Tanpa mata ya kondisinya seperti kita berada di dalam ruangan yang mati lampu itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata yang bisa melihat bagaikan lampu yang menerangi kehidupan kita, lingkungan kita, menerangi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan mata, itu merupakan sesuatu hal yang baik bagi kita. Dengan adanya mata, kita bisa melihat segala sesuatu. Kita bisa mengenal yang namanya wajah papa seperti ini, wajah mama seperti ini, yang namanya cicak seperti itu, yang namanya burung seperti itu. Nah, kita bisa mengenal segala sesuatu. Kita bisa belajar, kita bisa membaca, kita bisa menjadi orang yang terpelajar. Nah, dengan mata kita bisa memiliki wawasan yang luas, memiliki pengetahuan yang banyak. Nah, itulah mata yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita perlu sangat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, perlu saya ingatkan bahwa kita harus hati-hati di dalam memakai mata kita. Mengapa? Karena apa yang dilihat oleh mata akan mempengaruhi pikiran dan perbuatan kita. Nah, di dalam Alkitab ada satu contoh misalnya, ketika si Hawa dia digoda oleh setan, lalu dia melihat buah larangan Tuhan itu. Semakin dipandang, semakin menarik. Kemudian dia memetik buah itu, memakannya. Dan sebagai akibatnya, dia melanggar perintah Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Saudara-saudara lebih sering memakai mata untuk apa? Apakah sering memakai mata kita untuk menonton TV sebagai anak-anak SMP, SMA? Saya tahu bahwa sinetron-sinetron mungkin yang kita nonton itu adalah sinetron yang berbicara tentang cinta. Ada apa dengan cinta? Ataupun cerita ada cinta di SMA, marmut jam merah jambu dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu akan mempengaruhi kita, ya, di dalam membangkitkan keinginan kita. Mungkin ya ada yang termotivasi untuk berpacaran dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang kita lihat, yang kita nonton itu akan mempengaruhi pikiran dan kemudian mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, saudara-saudara, jika matamu sering dipakai untuk melihat hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, itu juga ya bisa mempengaruhi pikiran tingkah laku kita. Jikalau mata Anda sering dipakai untuk menonton ataupun melihat yang berbau porno, maka pikiran Anda akan dicemari, dipenuhi oleh bayang-bayang porno, dan itu sangat bahaya sekali. Itu akan membangkitkan gairah seksual Anda, dan banyak orang terjebak, ya, karena terus dibayangi ataupun terus membayangi bayang-bayang porno itu, lalu terjadi yang namanya perzinahan, hubungan seks di luar nikah dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kita perlu sangat hati-hati di dalam memakai mata kita. Jikalau Anda terus memakai mata Anda untuk berada di depan komputer, di depan handphone, main game selama berjam-jam sampai mata capek pun terus bertahan, hati-hati. Itu bisa membuat mata Anda menjadi rusak, bahkan menjadi buta. Mata melihat yang baik, menonton yang baik akan mempengaruhi kita menjadi baik. Sebaliknya, jika mata kita selalu melihat yang jahat, menonton yang kotor, itu akan mempengaruhi kita menjadi jahat dan kotor. Nah, sebagai seorang pelajar, mata harus dipakai sebaik-baiknya untuk belajar, membaca buku pelajaran, membaca buku catatan, menonton
video-video yang bermanfaat, belajar ilmu, dan menonton berita. Nah, semuanya itu akan membuat kita menjadi semakin pintar, semakin memiliki wawasan, dan membuat kita semakin cerdas, semakin berpengetahuan. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus memakai mata kita untuk hal yang baik. Kita juga harus memakai mata kita untuk membaca kitab suci. Mengapa? Kitab suci adalah pedoman hidup yang sangat penting. Ya, di dalam Mazmur 19 ayat 9 dikatakan, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Nah, artinya adalah kitab suci akan menuntun hidup kita menuju kepada jalan yang benar, sehingga kita bisa menjauh dari dosa dan kesalahan. Kitab suci akan menuntun kita kepada jalan yang terang, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Karena itu kita perlu bersyukur bahwa Tuhan memberikan mata kepada kita, tetapi mata harus dipakai untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk membangun, mengangkat kehidupan kita. Karena mata itu begitu penting, maka Anda dan saya punya tanggung jawab untuk menjaga mata kita tetap sehat. Nah, bagaimana kita menjaga mata kita tetap sehat? Ya, tentu kita harus makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, makan wortel. Sejak kecil saya sudah mengetahui bahwa wortel itu sangat baik untuk kesehatan mata. Jadi kita perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk menjaga mata kita tetap sehat. Nah, zaman sekarang banyak orang suka memakai kontak lens ya, supaya tidak perlu memakai kacamata, mereka pakai kontak lens. Nah, tetapi memakai kontak lens juga ada bahayanya. Ya, sering sekali saya mendengar ada orang mengalami iritasi mata ataupun infeksi karena memakai kontak lens. Nah, jadi dikatakan ya, saya melihat berita dikatakan bahwa kita harus menghindari memakai lensa kontak selama lebih dari 19 jam. Artinya itu tidak bisa dipakai secara berterusan. Ada waktunya harus dilepaskan dan harus dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi. Nah, kemudian supaya mata kita itu bisa terpelihara dengan baik, harus hati-hati di dalam memakai tetes mata. Saya mengingat dulu saya pernah memakai tetes mata karena saya ke Jakarta banyak debu, pikirnya ya pakai tetes mata untuk membersihkan mata itu supaya sehat. Pada saat itu tidak ada internet seperti hari ini, apapun kita bisa belajar dari internet. Karena itu pengetahuan masih sangat kurang. Saya memakai tetes air mata itu 1 hari sering terus pakai, sampai saya melihat mata saya kok agak aneh ya, seperti agak lengket-lengket begitu kalau mau diputar. Wah, bahaya sekali. Nah, jadi saya sadar ini mata saya sudah bermasalah. Akhirnya saya menghentikan memakai itu. Nah, memang tetes mata itu untuk menjaga kebersihan mata, mencuci mata dari debu dan kotoran. Tetapi itu tidak boleh dipakai terlalu sering. Paling 1 hari beberapa tetes saja. Nah, jadi harus hati-hati di dalam menggunakan. Nah, kemudian tentu sebagai pelajar kita ada kalanya suka membaca, suka belajar, tetapi harus berada di tempat yang cukup terang. Jangan suka membaca di tempat yang cahayanya redup ataupun kurang terang. Itu akan membuat mata cepat capek, dan kalau terus dipaksa-paksa mata bisa rusak. Nah, jadi saudara-saudara, itulah beberapa cara kita menjaga agar mata kita tetap sehat. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan mata buat kita, sehingga kita bisa mengenal dunia dan alam sekitar kita. Kita bisa mengenal, mengetahui berbagai benda, berbagai hal yang dilihat oleh mata. Kita perlu bersyukur dengan mata yang diberikan Tuhan, kita bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Kita bisa mengenal segala sesuatu yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita.
Dengan memiliki mata, kita bisa sekolah, kita bisa membaca, kita bisa belajar, kita bisa mempelajari segala ilmu. Nah, dengan memiliki mata, kita hidup di dalam terang, tidak hidup di dalam kegelapan. Karena jika tidak ada mata, hidup kita akan sama sekali gelap, tidak ada terang. Jadi saudara-saudara, kita perlu bersyukur. Salah satu cara mensyukuri mata yang Tuhan ciptakan adalah menjaga kesehatan mata kita dengan baik. Mari kita sama-sama menjaga supaya mata kita tetap sehat untuk bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang berguna dan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk mata yang Kau berikan kepada kami. Dengan mata kami bisa melihat, mengenal, belajar segala sesuatu. Dengan mata kami bisa menikmati kehidupan yang ada di sekitar lingkungan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau menolong kami untuk bisa menjaga kesehatan mata dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang Tuhan lakukan adalah baik adanya. Dari kita ada, bahkan sampai saat ini, yang Tuhan berikan yang terbaik. Mari kita angkat pujian ini, semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, dari masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita mengakhiri pembinaan moral karakter kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Cayo!